wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan studi perancangan dari gedung kesenian yang telah kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Alanaja dengan NRP 21 2022 087. Lalu rekan saya Angga Ardiansyah, NRP 21 2022 092. Dan saya Muhammad Alfaris, NRP 21 2022 097. Nama dari proyek yang telah kami kerjakan adalah Padepokan Seni Priangan, yang artinya tempat pembelajaran dan pengembangan seni di wilayah Priangan. Bangunan ini merupakan bangunan gedung dengan fungsi untuk melayani dan memfasilitasi berbagai macam pertunjukan. Gedung ini merupakan ruang semi publik yang memiliki tujuan untuk menghibur orang dengan pertunjukan yang ditampilkan. Gedung pertunjukan ini sarana hiburan dan juga untuk memfasilitasi atau mewadahi lokal artis untuk mengeksplorasi kreativitas dan bakat. Gedung pertunjukan berlokasi di pusat kota dengan pertimbangan mudah dalam pencapaian atau akses dan pengumpulan audiens. Beberapa fungsi bangunan ini adalah diantaranya sebagai ruang kreatif, pusat pertunjukan, fasilitas komunitas, tempat pendidikan dan pelatihan, serta galeri dan pameran. Untuk filosofi desain, kita memilih kujang dan angklung. Kujang sebagai pelindung dari masa bangunan yang berisikan kesenian yang ada di dalamnya. Jika dilihat dari blok plan, kujang melindungi gubahan masa bangunan. Untuk desain angklung, sederhana namun efektif dalam menghasilkan musik yang indah. Penerapannya pada bangunan adalah menggunakan pendekatan desain minimalis yang mengutamakan fungsi dan estetika sederhana namun elegan. Untuk pendekatan angklung, kita meletakkan pada bagian secondary skin-nya. Untuk transformasi bangunan, yang pertama ada bentuk kujang, kemudian bentuk dua kujang yang saling berhadapan, selanjutnya bentuk massa diambil dari siluet gabungan dua kujang, dan yang terakhir adanya penambahan subtraktif dan adiktif. Untuk material bangunan yang kita gunakan, ada kayu dan metal pada secondary skin-nya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis tapak pada proyek yang telah kita rancang. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa pada site proyek kali ini, kita menambahkan 7 fasilitas utama yang bisa dilihat dari sisi kiri poster. Pertama ada entrance utama, lalu ada parkiran mobil, lalu ada parkiran motor, entrance utama, area komunal, amphitheater, dan bangunan kesenian sebagai inti dari tugas kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa site yang kita lakukan di awal tugas. Pertama, ada analisa sirkulasi di dalam bangunan atau di dalam site. Pada bangunan ini, transisi bangunan terdapat pada bagian tengah bangunan yang membagi kedua buah massa bangunan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan area site yang ada. Di bagian depan bangunan digunakan untuk entrance utama, area parkir, dan area komunal. Sedangkan di area belakang bangunan dijadikan area komunal yang mana aksesnya bisa dilewati di ruang transisi yang ada di tengah bangunan. Selanjutnya adalah analisa matahari. Untuk analisa cahaya matahari, bagian belakang bangunan terkena cahaya pagi hari di mana cahaya tersebut lebih tidak terik jika dibandingkan dengan cahaya yang ada di sore hari. Maka dari itu, massa dan fasad bangunan ini disesuaikan dengan analisa matahari yang telah kita lakukan. Pada bagian fasad bangunan yang terkena sinar matahari langsung, atau bisa kita sebut sisi timur dan barat, akan kita tambahkan secondary skin untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya adalah sirkulasi kendaraan. Pada sirkulasi kendaraan, bertujuan untuk menentukan di mana letak main entrance untuk kendaraan masuk. Hal ini dapat mempengaruhi sirkulasi dan kenyamanan para pengunjung yang ingin memasuki kawasan site. Kami meletakkan entrance utama pada sudut not seperti pada gambar di atas, di mana area tersebut merupakan letak dari jalan primer yang memiliki dua jalur yang saling berlawanan. Untuk analisa terakhir adalah analisa kebisingan. Lokasi site yang kita bangun merupakan terletak di tengah kota, yang membuat site ini sumber kebisingan utamanya adalah kendaraan. Jadi solusi dari sumber kebisingan yang ada adalah penambahan buffer suara di sekitaran site,
di mana di sini kita menggunakan pohon-pohon yang diletakkan di sekitar area site. Kemudian ada fasilitas pendukung bangunan. Yang pertama ada amphitheater terletak pada bagian belakang site. Kemudian ada penambahan area komunal, ada area parkir, kemudian ada entrance utama untuk kendaraan dan ada entrance utama pada bangunan. Lalu berikut video animasi dari desain perancangan yang telah kita buat.